akan ada kembali sesi berikutnya. Beliau adalah seorang tokoh pembaruan Islam di Papua ya, dan juga penerima tokoh pembaruan Republika. Dan beliau spesialisasi dakwah untuk daerah terpencil selayaknya Dayak, Papua dan Somalia. Dan kali ini beliau akan bercerita tentang kebenaran sejarah Islam di tanah Papua. Langsung saja ini dia Ustadz Fadlan. Kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya di hulu, hilir dan halal hari ini. Saya ulangi lagi. Ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya. Yang pertama adalah orang gila. Yang kedua orang tuli. Yang ketiga yang sedang tidur. Yang keempat orang bisu. Yang kelima orang kafir. Dan yang keenam adalah orang mati. Semoga 6 orang itu tidak diundang di ruangan ini pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya cukup berbahagia di tengah-tengah warna kulit yang putih, rambut lurus, saya sendiri yang keriting dan hitam. Artinya Allah memberi rahmat sehingga tidak ada urusan rambut, warna kulit, suku kecuali inna akramakum indallahi atqakum. Karena takwa kita semua hadir di ruangan ini. Karena takwa kita tinggalkan semua yang kita miliki di rumah. Kita duduk di tempat ini untuk membangun dakwah Rasulullah Muhammad SAW 1430 tahun yang lalu. Fadlan adalah orang Irian asli, cuma kebetulan kena sampo dan sabun jadi berbeda. Pada tahun 79 saya hijrah dari Fak-Fak menuju Makassar. Waktu itu rambut saya kayak pohon beringin. Ketika saya tiba di Makassar, saya bertemu saudara-saudara saya di pelabuhan Makassar. Saya menyapa mereka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satupun yang mau membalas salam saya saat itu. Saya sadar mungkin karena saya keriting dan hitam. Ketika saya masuk sholat duhur, asar, masjid, maghrib di masjid, saya selalu diawasi oleh pengurus masjid. Kok ada orang Islam rambutnya kayak begini? Saya kira itu masyarakat umum, tapi ketika saya masuk kuliah di Fakultas Ekonomi, sebuah perguruan terkemuka di Makassar, waktu masuk kuliah di ruangan itu semua orang gagah, ganteng, cantik. Saya yang mengotori ruangan mata kuliah agama Islam waktu itu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kebetulan duduk paling depan. Waktu itu dosen mau masuk mengajar mata kuliah agama Islam. Ketua tingkat terlebih dahulu menyampaikan bahwa Pak, jangan dulu mengajar mata kuliah agama Islam karena di ruangan ini ada orang dari Irian. Akhirnya dosen waktu itu adalah Profesor Dr. Mohtar Hussein masuk di ruangan itu dan langsung mengatakan bahwa yang merasa bukan Islam silakan keluar karena hari ini mata kuliah agama Islam. Saya tidak mungkin keluar. Saya tetap duduk manis, tetapi dosen itu berdiri lagi dan mengatakan kepada saya, "Keluar!" Saya, "Pak." "Iya, kamu keluar." Saya baru sadar saya yang dimaksud oleh dosen dan teman-teman mahasiswa saat itu.
Akhirnya saya maju di depan kelas, saya bilang sama teman-teman mahasiswa dan dosen, sebelum saya tinggalkan ruangan mata kuliah agama Islam, saya mohon Pak dosen dan teman-teman mahasiswa menjawab 3 pertanyaan saya. Pertama, apakah agama Islam itu hanya untuk orang Bugis, Makassar dan Arab saja, ataukah Islam itu rahmat untuk seluruh alam raya? Pertanyaan yang kedua, siapakah sahabat Nabi rambutnya keriting, badannya hitam keling, suaranya merdu? Yang ketiga, sebelum saya tinggalkan ruangan mata kuliah agama Islam, saya mohon dosen tolong bawa Al-Quran mengelilingi kami dalam ruangan ini. Saya ingin mendengar secara langsung saudara saya yang rambut lurus badan putih membaca Al-Quran. Sesudah itu saya keluar. Dari 47 mahasiswa, dosen mulai membawa Al-Quran urutan 41, 42, 43, 46. Mereka semua dosen memberikan mereka Al-Quran, sementara saya tidak dikasih Al-Quran sama dosen. Akhirnya saya merampas Al-Quran dari tangan dosen dengan urutan 47. Begitu saya buka Al-Quran, subhanallah, surat yang diperlihatkan oleh Allah kepada saya adalah surat Al-Hasyr yang artinya pengusiran. Mungkin karena tadi saya diusir, sehingga Allah kasih surat itu supaya saya baca buat saudara-saudara. Alhamdulillah, setelah saya baca selesai dari 47 mahasiswa, hanya 7 mahasiswa saja yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar saat itu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk minta kepada dosen supaya 2 jam mata kuliah agama Islam saya akan dakwai teman-teman saya di ruangan itu. Subhanallah, saya bicara kepada mereka. Allah tidak pernah berfirman bahwa orang Bugis, orang Arab lebih bagus daripada orang Irian. Allah tidak pernah mengatakan itu. Tapi Allah hanya mengatakan kalau dia orang Irian, keriting, hitam, ada inna akramakum indallahi atqakum, itu lebih sempurna. Yang lebih sempurna lagi kalau dia lurus, putih, mancung hidungnya, lalu inna akramakum indallahi atqakum. Subhanallah. Al-Quran itu adalah literatur terbaik dari Allah untuk penduduk jagat raya. Oleh karena Al-Quran atau literatur itu punya kemampuan untuk mencerdaskan manusia agar mereka dapat membedahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Saya ceramah kurang lebih 2 jam mata kuliah. Dosen mengatakan hari ini mata kuliah agama Islam sudah diajarkan dosen dari Irian. Mahasiswa tidak salah, dosen tidak salah, karena opini sudah terlanjur berkembang. Kalau cerita Irian, otak kiri dan otak kanan pasti terekam kata-kata koteka. Cerita Irian pasti orang semua tahu, oh itu perang suku. Sementara orang semua melupakan bahwa sejarah agama ada di Irian. Dari proses perjalanan sejarah agama di Irian, agama Islam agama yang paling tertua di Irian dibanding dengan agama lain. Yaitu pada tanggal 17 Juli 1214 Masehi, agama Islam sudah ada di sana dari Samudra Pasai sampai ke Irian, yang pada waktu itu namanya bukan Papua, namanya juga bukan Irian, namanya adalah Nuar. Nama Nuar itu artinya negeri yang menyimpan cahaya rahasia. Nama ini diganti dengan istilah dengan Portugis dengan istilah Papua, yang artinya penjajah, hitam, keriting, perampok, pemerkosa, suka makan orang. Padahal sampai hari ini belum pernah ada orang Irian makan orang kecuali Sumanto. Apa yang dimaksud dengan Papua itu? Kamu hitam, kamu tidak sama dengan Indonesia Tengah, Indonesia Barat, kamu tidak sama dengan Maluku, maka kamu harus memisahkan diri dengan Republik Indonesia. Lalu Ibnu Battuta pada tahun 1517 sudah sampai di Merauke, melihat sebagian orang telanjang, dia menyebutnya Urian.
Dari kata Urian itulah disebut lagi dengan kata Irian. Dalam konferensi Malino tahun 63 menggunakan kata Irian, yaitu Irian ditambah Barat berubah menjadi Irian Barat dan berubah menjadi Irian Jaya, lalu Gus Dur merubah menjadi Papua. Padahal Irian itu adalah ikut Republik Indonesia anti Nederland. Irian tanpa Indonesia itu bukan Irian, dan kalau Indonesia tidak ada Irian itu bukan Indonesia. Dia harus menjadi satu kesatuan. Alhamdulillah Fadlan selesai dan langsung pulang ke Irian. Sampai ke Irian dilamar oleh gubernur untuk menjadi pegawai negeri, dan alhamdulillah Fadlan sempat menjadi pegawai negeri dengan jabatan terakhir Sekretaris Biro Lingkungan Hidup Provinsi Irian Jaya di saat itu. Dapat mobil mewah, rumah dinas, pakaian dinas, amplop dinas, semuanya serba dinas. Baru 9 bulan saya bekerja, kepala biro mengajak saya untuk melakukan korupsi atas proyek analisa dampak lingkungan yang nilainya hanya 500 juta. Tapi saya harus dipaksa untuk menambah angka 1 jadi 1,5 M. Akhirnya saya mengambil keputusan tidak bersama beliau, dan saya mengembalikan kunci rumah dinas, kunci mobil dinas, dan semua yang dinas itu saya kembalikan. Selamat tinggal pegawai negeri. Fadlan mau jadi pegawai Rasulullah Muhammad SAW. Pekerjaan saya yang pertama adalah berdialog dengan seorang pendeta yang bernama Alphonse, yang saat itu sangat benci kalau saya hadir di Jayapura. Alhamdulillah, hari pertama saya datang ke rumahnya, saya mengetuk pintu rumahnya, istrinya mengatakan, mohon maaf, Pak Alphonse tidak ada di rumah. Besok pagi saya datang lagi, anaknya menjawab Pak Alphonse tidak ada di rumah. Selama 1 bulan saya mengetuk pintu rumah pendeta Alphonse setiap pagi, anak istri selalu menjawab beliau tidak ada di rumah. Bulan kedua saya datang lagi. Ketika bulan kedua, hari pertama saya datang sampai hari ke-15 di bulan kedua, istrinya dan anak selalu marah-marah kepada saya. Bapak ini tidak bosan tiap pagi datang ke rumah kami. Kami sudah bilang Pak Alphonse tidak ada di rumah, tapi Bapak masih aja datang ke rumah kami. Besok pagi saya tetap saja datang ke rumahnya. Alhamdulillah, di bulan ketiga hari pertama saya datang, jawaban anak istrinya selalu mengatakan tidak ada. Di hari kedua, bulan ketiga, anak istrinya juga mengatakan tidak ada. Tetapi di bulan ketiga, hari ketiga, begitu saya mengetuk pintu rumahnya, anaknya mengatakan, wah Pak Fadlan, mohon maaf, tadi malam Pak Pendeta jatuh sakit sehingga kami bawa ke rumah sakit. Saya langsung memuji Allah dengan kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung dari rumah itu saya menuju rumah sakit untuk membesuk beliau, dan saya menggunakan strategi bagaimana cara saya bertemu dengan Alphonse saat itu. Satu strategi adalah saya beli buah-buahan sebagai hadiah parsel untuk beliau, dan saya tanya di resepsionis, alhamdulillah kamar tidurnya nomor 48, dan saya datang. Begitu saya mengetuk pintu kamar, istrinya yang buka pintu. Saya tidak menampakkan wajah saya terlebih dahulu, tapi parsel itu ya saya tampakkan terlebih dahulu. Begitu istrinya melihat parsel yang ada, dia bilang, silakan masuk. Ternyata yang masuk adalah saya. Saya sudah tutup pintu, dia tidak bisa bergerak lagi. Akhirnya beliau dari tempat tidur mengatakan, oh selamat pagi. Pagi. Saya mendekati Alphonse dan saya mengatakan, Pak Pendeta, saya sudah 2 bulan 3 hari mencari-cari Bapak. Hari ini alhamdulillah saya mendapat rahmat dari Allah bisa bertemu di tempat ini. Sebenarnya Bapak ini tidak sakit, tapi karena sudah 2 bulan 3 hari menjadi pembohong sehingga saya ketemu di sini. Nanti kalau sakit tidak boleh lagi jadi pembohong. Alhamdulillah 5 hari kemudian saya mengetuk pintu rumahnya, beliau bersama istri dan anaknya membuka pintu dan saya dakwai mereka. Begitu saya datang jam 9, saya pulang jam 12, beliau mengatakan usahakan besok datang lebih pagi lagi. Alhamdulillah besok pagi saya datang jam 7 pagi sampai saya sholat duhur habis,
asar baru saya pulang. 5 hari kemudian beliau bersama istri dan 7 anak menyatakan sikap untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beliau sudah mulai belajar baca Quran, sudah belajar sholat, dan sudah sholat Jumat di masjid. Tetapi begitu masih hari Minggu, orang masih menunggu dia di gereja. Tidak mungkinlah dia ke gereja karena sudah masuk Islam. Ributlah Jayapura di saat itu. Akhirnya Fadlan ditangkap tanpa proses pengadilan untuk mendiami penjara selama 3 bulan. Alhamdulillah, saya menikmati itu dengan senang hati. 3 bulan selesai, saya keluar, saya berdakwah. Begitu saya keluar dari penjara, saya berdakwah. Subhanallah, ada 15 kepala keluarga juga yang hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ribut lagi Jayapura. Fadlan ditangkap lagi tanpa proses pengadilan untuk masuk penjara selama 6 bulan. Menikmati 6 bulan itu karena Allah dan Rasulullah. Saya keluar, saya tetap saja berdakwah. Subhanallah, ada 30 kepala keluarga lagi yang hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ribut lagi Jayapura. Jayapura ribut, akhirnya Fadlan lagi ditangkap tanpa proses pengadilan untuk selama 9 bulan di penjara. Begitu bulan terakhir, hari terakhir dari bulan ke-9, orang yang biasa memasukkan saya di penjara itu dia mengatakan, kamar ini tidak ada orang lain, Anda saja yang tiap hari, tiap minggu, tiap bulan ada di ruangan ini. Apakah Anda tidak takut dengan ruangan ini? Saya bilang, saudaraku, orang seperti Fadlan tidak pernah takut dengan penjara ini karena saya bukan maling, saya bukan pemberontak, saya bukan pembunuh. Saya hanya ingin mencerdaskan orang-orang di negeri ini agar pasti tunduk kepada Allah. Abang sudah menangkap saya 3 bulan, 6 bulan, 3 bulan tidak apa-apa. Tapi abang harus ingat, ada penjara yang lebih dahsyat, yaitu penjara Allah. Hari ini Anda menangkap saya, esok lusa abang akan ditangkap oleh Allah dan disiksa oleh Allah habis-habisan. Rupanya bahasa saya membuat dia ketakutan. Akhirnya dia bilang sama saya, jangan kau kasih takut-takut saya. Saya tidak dibawa pulang ke posko dakwah saya di Hamadi, tapi beliau bawa pulang saya ke rumahnya. Sebelum saya tiba di rumah, dia sudah siapkan anak dan istrinya untuk berdialog. Disitulah saya mulai berdakwah. Indahnya Islam bagi penduduk alam jagat raya. Dalam waktu 8 jam berdialog, beliau yang tadi itu juga bersama istri dan anaknya 5 orang juga hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya lihat ternyata dakwah ini asik, dahsyat, dan saya selalu mengatakan bahwa pekerjaan yang paling disukai oleh Allah adalah pekerjaan dakwah. Hari ini hulu, hilir, halal adalah bagian dari dakwah saudara-saudara kita untuk menghimpun kita kembali kepada Allah. Akhirnya saya mengambil keputusan, kalau di kota kita sudah berhasil, bagaimana kalau kita ke daerah yang lebih jauh, yaitu kami harus ke Wamena sini. Tapi tidak punya pesawat, tidak punya uang, mau dan tidak mau jalan kaki. Jarak Jayapura Wamena jalan kaki 3 bulan baru sampai. Kami tidak peduli karena dakwah di Irian jauh lebih bagus, dakwah di Nuar jauh lebih bagus ketimbang dari Mekah ke Madinah. Sudah tandus, panas, tidak ada pohon. Tapi di Irian subhanallah, ada pohon yang rindang, Allah sediakan binatang menjadi makanan, dan kita dengan mudah bisa berdakwah. Akhirnya kami mencoba untuk jalan kaki seperti ini. Kami baru jalan kaki 1 bulan di perjalanan, bekal kami habis dan teman-teman 19 dai itu mereka juga kelelahan. Akhirnya keputusan terakhir kami balik lagi ke Jayapura. Pergi 1 bulan, kembali 1 bulan, tidak ada dakwah. Strategi yang harus kami pakai agar bisa sampai ke Jayapura adalah nama kami semuanya harus dirubah. Tidak boleh pakai nama Fadlan, tidak boleh pakai nama Zainuddin, tapi nama kami semua dirubah di kantor desa dengan nama Yakobus,
Wilhelmus Marcus. Saya sendiri punya nama waktu itu adalah Leo Garamatan. Dengan nama itulah kami datang membeli tiket dan alhamdulillah kami 20 orang bisa diterima untuk berangkat ke Wamena. Dengan proyek dakwah kami adalah menyiapkan sabun mandi, odol, sikat gigi. Begitu kami terbang 45 menit kemudian alhamdulillah kami tiba di Wamena sini. Kami disambut oleh saudara-saudara kami, tapi sayang mohon maaf mereka dalam keadaan seperti ini. Mereka dalam keadaan telanjang, mereka dalam keadaan seperti ini, mereka juga dalam keadaan seperti itu. Saya bilang sama para dai, 1 minggu pertama kita tidak boleh berdakwah. Kita pelajari mengapa mereka telanjang, mengapa mereka dalam keadaan seperti itu. Ternyata mereka tidak saja telanjang. Mereka berdiri di belakang sana jarak 50 meter, kita juga mencium bau yang tidak enak. Kami tanya kepada kepala-kepala suku tadi, mengapa kalian tidak pakai baju? Mereka dilarang tidak boleh pakai baju karena atas nama kebudayaan. Mereka juga dilarang tidak boleh mandi menggunakan air bersih. Mereka boleh mandi, tapi hanya menggunakan minyak atau lemak babi. Setelah mereka dalam keadaan seperti tadi, orang asing itu bawa minuman keras dari Port Moresby masuk ke pedalaman, kasih minum saudara-saudara kita di sana. Mereka minum, mereka mabok. Ada yang begitu teler tidur dengan babi di dalam kandang. Lalu dia foto mereka, dia potret, dia buat video, dia bawa ke luar negeri, cerita di luar negeri bahwa pemerintah Indonesia tidak mau memperbaiki dan membangun orang yang ada di Irian. Padahal sungguh jahatnya mereka. Berapa banyak biaya dari negara untuk pembangunan orang-orang ada di sana, karena mereka tidak sungguh mau merubah nasib mereka. Akhirnya mereka tidak saja dalam keadaan seperti tadi, tidak seperti ini. Ada ibu-ibu kita yang melahirkan di sana seperti binatang yang beranak di bawah pohon. Begitu bayinya keluar, dia hanya seperti binatang, lalu dia potong antara ari-ari dengan bayi itu menggunakan ujung batu yang tajam. Sesudah itu dia hanya bisa menyusui anaknya dengan air susu di sebelah kanan, di sebelah kiri. Sementara air susu sebelah kiri tidak boleh untuk anak kandungnya kecuali untuk anak babi. Seperti ini. Warga negara Indonesia menyusui babi dan menyusui anaknya. Inilah yang disebut kebudayaan, ini disebut perubahan, ini yang disebut pembangunan. Sungguh di hadapan Allah kita akan bertanggung jawab kalau mereka mengatakan kami tidak layak masuk ke dalam neraka karena tidak ada orang Islam yang mendakwakan kami. Sementara Islam di Republik ini mayoritas, kenapa dakwah tidak menyentuh mereka? Akhirnya saya mengambil keputusan minggu pertama kami tidak berdakwah dan kami mulai berdakwah baru minggu kedua. Minggu kedua hari pertama kami mengajak salah satu kepala suku, kami bawa dia ke sungai. Saya bilang, Bapak kotekanya dibuka dulu. Begitu koteka dilepas, saya bilang ayo kita loncat sama-sama masuk dalam sungai. Kami dai 20 orang itu loncat masuk ke dalam sungai. Beliau ikut loncat masuk. Sesudah itu saya kasih dia 1 buah sabun. Para dai 19 dai berdiri di belakang dan kepala suku berdiri di samping kanan saya. Saya bilang, Bapak silakan ikut gerakan kami. Begitu kami gosok sabun di sebelah kanan, beliau ikut gosok sabun di sebelah kanan. Kami gosok sabun di sebelah kiri, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kiri. Selepas itu saya ganti sabun dengan sampo. Begitu saya siram sampo di rambut saya, 19 dai juga menyiram sampo di rambut. Kepala suku ikut siram sampo itu di rambut. Begitu dia keramas, rambut kami orang Irian itu kalau belum kena air dengan sampo itu rambut tenang-tenang saja.